Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati talabah, anakumullahu ta'ala jami'an. الآن ندخل في الفصل الثاني ودرسنا في هذا الفصل هو الدرس الرابع تحت الموضوع الشرك. طبعا في فصل الماضي أو في فصل الأول درسنا كثير ما يتعلق بالعقيدة والإيمان. الآن في الفصل الثاني سنتناول مادة جميلة ضد الإيمان والإسلام والاعتقاد، ألا وهي الشرك. وهذا درس عظيم ليكون سلامة الإنسان بحفظ الإيمان وترك الشرك. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. طيب، هذه المادة ستتناول كثير من المحتويات. أولا تعريف الشرك، الثاني أدلة الشرك، الثالث أنواع الشرك، وفي أنواع فيه ثلاثة وبعدها كثير من الأمثلة. ثم رابع بعض الأعمال الشركية المنتشرة في المجتمع، آثار الشرك وأضراره. ثم الثالث وسائل تجنب الشرك. Jadi di pelajaran kita ini tentang syirik. Ya, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ta'rif syirik, dalil-dalil tentang kesyirikan. Yang pertama pengertian, yang kedua dalil, yang ketiga macam-macam kesyirikan. Ya, pembagiannya di sini ada syirik besar, syirik kecil, dan syirik yang tersembunyi. Terus dari syirik akbar, syirik besar, dan syirik kecil ada pembagiannya lagi. Ya, insyaallah kita akan bahas. Kemudian yang keempat, ba'dul amal syirkiyah, sebagian amal-amal kesyirikan yang tersebar di masyarakat. Kemudian yang kelima, efek atau dampak-dampak kesyirikan dan bahaya-bahayanya. Kemudian yang keenam, wasail tajannub syirk, ya, tata cara atau wasilah menjauhi kesyirikan. Baik, nadkhul ila tamhid, sanaqra sari'an, kita baca cepat ya, summa nutarjim. Ayuhat tullab, qarinu baina hataini surataini ma ra'yukum fihima. Wahai tullab, para siswa, qarinu, bandingkanlah di antara dua gambar ini, apa pendapatmu? Mana gambarnya? Mungkin yang ini sama yang mana? Allah alam yang mana gambarnya. Tapi yang penting bacaannya ya. Ayuhat tullab, ta'ammalu hadzal nas. Ya, sekalian tulab, perhatikan bacaan ini. Asyirku huwa a'zam dzunub. Syirik adalah dosa yang paling besar. Huwa allazi jara bainar rusul wa bainal umam fihi niza'. Dan ia, kesyirikan itu yang terjadi antara rasul dan umam-umam, di dalamnya niza'. Jadi kesyirikan itu yang membuat antara para rasul dan umat-umatnya terdahulu itu saling berdebat ya, fihi niza'. Niza' ini artinya debat. Fal umam kanat ala syirki qad hadatha dhalika fi qaumi Nuh lisababin gitu ya. Lisababin pendek ya, ini sana. Lisababin guluwin wa ta'dzimin. Dan umat-umat terdahulu mereka berada dalam kesyirikan. Yang ini ya, fal umam kanat ala syirk. Umat terdahulu itu berada dalam kesyirikan. Qad hadatsa dzalika fi qaumi Nuh. Ya, itu terjadi pada zaman Nabi Nuh. Jadi di zaman Nabi Adam, kemudian setelahnya itu ada nabi namanya Sid ya. Nabi Sid itu tidak ada kesyirikan. Nah, pas zamannya Nabi Nuh muncullah lagi namanya muncullah yang namanya kesyirikan. Ya, sebelumnya enggak ada. Sebelumnya enggak ada, bukan muncul lagi ya. Muncullah yang namanya kesyirikan. Lisa babi ya, lisa babi ini pendek ya, bukan panjang. Disebabkan ghulu wa ta'dzim ya, berlebih-lebihan dan mengagungkan fi waddin ya, wadda ya, fi wad namanya Wad ya, ini nama orang-orang soleh di zamannya
Nabi Nuh. Silakan baca surat An-Nuh ya. Ini akan didapatkan nama-namanya Wadda wa Suwa'a wa Yagusa wa Yauka wa Nasra. Nah, jadi orang-orang di zaman Nabi Nuh ini mengagungkan 5 orang ini ya, bahkan membuat patung sehingga disalahgunakan. Alladzi nahallahu anhu, yang mana Allah taala melarangnya. Fawaqa'u fi syirki ba'da dzalika wa saru yastaghithunahum bihim wa yadbahuna lahum. Maka mereka akibat berlebihan dan terlalu mengagungkan 5 orang ini, mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik ya. Dan setelah itu mereka yastaghithunahum, yang meminta kepada mereka, wa yadbahunahum, dan menyembelih hewan untuk mereka, padahal itu perbuatan syirik. Falamma dhahara fihim, dan ketika nampak kepada mereka hada syirk, kesyirikan ini, ba'atsallahu ilaihim Nuh, maka diutuslah Nabi Nuh ya, alaihi salatu wassalam, yad'uhum ila tauhidillah, yang mengajak mereka kepada tauhid, yang mengesahkan Allah taala ya, tauhidillah, mengesahkan Allah, wa yunziruhum, yang ini ya, dan memperingati mereka anisyirki wa yahdharuhum minhu, memperingati mereka dari kesyirikan dan melarang mereka darinya. Walam yazal fihim yad'uhum ilallah wa ya'muruhum bil ikhlasi lillah, dan senantiasa ya, lam yazal, senantiasa, fihim ya, yad'uhum ilallah, dan senantiasa terhadap mereka ya, Nabi Nuh mengajaknya ya, mendakwahinya kepada Allah, wa ya'muruhum bil ikhlasi lillah, dan memerintahkan mereka supaya ikhlas ya, maksudnya ikhlas di sini memurnikan Allah Subhanahu wa taala ya, sama seperti surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas itu artinya memurnikan, bukan ikhlas yang amaliyah. Oke. Wat taubah, dan bertaubat kepada Allah, min syirkihim, dari kesyirikan mereka. Nah, jadi ini ya jelas di surat Nuh. Silakan dibaca surat Nuh dan artinya di situ bagaimana cerita Nabi Nuh mengajak, juz 29 ya. Bagaimana Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal yang mereka sembah itu sebenarnya orang-orang yang dahulunya bertauhid, yang rajin beribadah kepada Allah ya, tapi karena bisikan syaitan dan penyalahgunaan berhala ya, berhala itu dibikin sama kaumnya Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh diutus ya, supaya apa? Supaya mengingatkan orang-orang soleh ini ya, supaya mengingatkan kebaikan-kebaikan orang-orang soleh ini ya. Agar apa? Agar umat Nabi Nuh itu mengikuti kebaikan-kebaikan orang yang 5 ini. Akan tetapi karena bisikan syaitan ya, ingin menyesatkan umat manusia pada saat itu ya, maka ada saja orang-orang yang gulu, yang berlebihan dalam menyikapi patung-patungnya ya. Makanya dalam Islam patung itu dilarang ya. La'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang musawwir, yang membuat gambar atau patung. Pada dzalika amarahu Allah ay yasna' as-safina wa yahmil fiha man amana ma'ah. Dan setelah itu, setelah dakwanya Nabi Nuh ya ditolak, itu Nabi Nuh berdakwah sekitar 950 tahun. Itu ditolak dakwanya, kecuali sedikit saja yang ikuti. Ya, maka Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk membuat as-safinah. As-safinah ya, kapal. Wa an yahmil fiha man aman, dan memerintahkan untuk membawa fiha, dalam kapal tersebut, orang-orang yang beriman dengannya ya, dengan Nabi Nuh. Wa min kulli zawjayn itsnain, dan dari setiap pasangan ya, dari setiap pasangan. Jadi misalnya hewan bawa 2 ya, sepasang, yang betina sama yang laki-laki, yang jantan. Wa ahlakallahu ahlal ardh wa aghraqahum bisababi, dan Allah Ta'ala membinasakan penduduk bumi dan menenggelamkan mereka disebabkan kekufuran mereka, wa syirkihim billah, dan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza ba'da dzalika al-umam min qaumi Hud, dan seperti inilah ya, dan seperti ini itu jugalah keadaan umat-umat setelah
ba'da dzalika setelah umat tersebut, dan begitu jugalah keadaan umat-umat setelah umat tersebut. Min qaumi Hud, jadi seperti diantaranya kaumnya Nabi Hud yang juga berbuat syirik. Wa qaumi Saleh, dan kaumnya Nabi Saleh. Wa min ba'dihim arsalallahu ilaihim rusul yad'unahum ila tauhid. Dan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka ar-rusul, ya, para rasul, yad'unahum ila tauhidillah, mengajak mereka untuk bertauhid atau mengisahkan Allah taala, wa yunzirunahum, dan memperingati mereka asyirka billah, ya, memperingati mereka tentang syirik kepada Allah azza wajal. Walam yu'min illal qalil, dan tidak beriman kecuali sedikit saja. Wa aksarul khalqa ghalaba alaihi ta'atun hawa wasyaitan, dan kebanyakan makhluk atau manusia ghalaba alaihi ta'atun hawa, itu dikuasai taat kepada hawa nafsunya, wasyaitan, dan syaitan, ya. Dan inilah yang betul, yang benar terjadi kepada kebanyakan manusia ketika, ya, hawa nafsu kemudian bisikan syaitan sudah menguasai, maka orang-orang cenderung untuk melakukan keburukan, ya, keburukan apapun. Yang paling parah itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Memang secara amalan, ya, itu tidak apa ya, itu tidak menciderai fisik, ya, kemudian tidak merugikan orang lain, ya. Tapi secara akidah, ya, secara imaniyah, itu betul-betul menjadi bahaya yang besar bagi seorang, ya, bahkan lebih bahaya daripada bencana alam, ya. Kalau misalnya ada tsunami, ya, semua diratakan, itu menjadi berita besar. Karena apa? Karena yang rusak itu material, ya, sesuatu yang nampak, ya. Kalau akidah rusak karena syirik, bukan berita yang besar bagi sebagian orang, ya. Kenapa? Karena yang rusak adalah pemahaman, ya, seperti itu. Nah, nauzubillah min dzalik, tapi pada hakikatnya ini suatu yang besar. Wa kana syirk fi waqtihi qad intashara fil ard. Belum, ya. Dari sini, wa nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam huwa khatimul anbiya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian nabi. Yang ini, huwa wa huwa afdaluhum wa imamahum, ba'atsallahu ila hadhil ummah yunziruha syirk billahi wa yad'uha ila tauhidillah. Dan dia adalah sebaik-baik para nabi dan pemimpinnya. Allah taala utus beliau kepada umat ini untuk memperingati kesyirikan kepada Allah dan mengajak mereka kepada tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana syirka fi waqtihi qad intashara fil ard. Dan dahulu kesyirikan pada waktu Nabi SAW, ya, fi waqtihi maksudnya di waktu Nabi SAW hidup, qad intashara fil ard, sebenarnya sudah tersebar di muka bumi, wa ammah, dan sudah umum, walam yabqa 'ala tauhid illa al-baqa'il qalila min ahli kitab, dan tidak tersisa tauhid itu, ya, orang-orang yang mengesahkan Allah pada saat itu, illa al-baqa'il qalila, kecuali sisa-sisa yang sedikit saja, min ahli kitab, dari ahli kitab. Nah, makanya kita pernah dengar paman sepupunya Khadijah, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, namanya Waraqah bin Nawfal, ya. Agamanya adalah Nasrani, ya, tapi Nasraninya adalah Nasrani yang bertauhid, ya. Waktu itu Nasrani masih diterima. Kenapa? Karena Nabi belum diutus, umur beliau belum 40 tahun, ya, seperti itu. Nah, dan ketika turun ayat untuk surat Al-Mudaththir, nah disitulah
Nabi SAW diutus. Ya. Nah, Waraqah bin Naufal itu meninggal sebelum, ya Waraqah bin Naufal mendengar Nabi SAW turun kepadanya surat Al-Alaq, tapi tidak mendengar tentang surat Al-Mudaththir. Ya, makanya Waraqah bin Naufal ini bisa dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, akan tetapi ya pada saat beliau meninggal itu masih dalam agama Nasrani, ya, masih agama Nasrani, tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bilang, ya, Waraqah bin Naufal, kalau dia hidup dia akan menjadi pembantu, ya, atau orang yang akan menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah agama Islam ini datang, maka agama-agama yang lain itu terhapus, ya. Tapi sebelum agama Islam datang, sebelum Nabi diutus, agama Nasrani itu masih diterima selama Nasrani itu Nasraninya yang benar. فأنذرهم عليه الصلاة والسلام من هذا الشرك وكانوا يتعنقون على الأشجار والأحجار والأصنام ويدعون الأنبياء والصالحين ويستغيثون بهم وينذرون لهم يجعلون يقولون إنهم شفعاؤنا إن الله وأنهم يقربوننا إلى الله زلفى. Nah, apa ya, kita agak panjang dikit bacanya. Dan Nabi SAW memperingati mereka, ya, orang manusia-manusia yang hidup di zaman beliau dari kesyirikan ini, dan mereka dahulu yata'allaquna 'alal asjar, mereka bergantung kepada pohon-pohon. Maksudnya sini bergantung dalam hal ibadah dan doa. Ya, mereka menganggap pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wal ahjar, begitu juga dengan batu-batu, wal asnam, patung-patung, yad'unal anbiya'i was sholihin, dan mereka juga berdoa kepada para nabi yang mereka kenal pada saat itu, was sholihin, dan orang-orang soleh yang sudah mati, ya, seperti tadi Wadda, ya, Ya'uq, Yagus, Suwa', wa Nasro. Nah, itu termasuk nama-nama orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh. Ya, kalau kita mau mencari nama-nama orang soleh yang ada di zaman Nabi, itu ada, ya, tapi mungkin akan harus menukil dari pelajaran sejarah lagi atau tarikh. Wa yastaghitsuna bihim wa yanziruna lahum wa yaj'aluna yaquluna innahum syufa'auna. Dan juga mereka berdoa, ya, istighosah bihim, terhadap mereka, ya, kepada para anbiya dan solihin. Wa yanziruna lahum yaj'aluna yaquluna innahum syufa'auna. Dan mereka, ya, memperingati, wa yaj'aluna yaqul, dan mereka mengucapkan innahum syufa'auna indallah, ya, bahwasanya para nabi dan orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa annahum yuqarribuna ila Allah, dan mereka juga bisa mendekatkan diri kami ini kepada Allah, zulfan, ya, sebagai perantara. Nah, ini kesyirikan